Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiqamillah rahmatihi wa risabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa nakhussu bi dhikri lam musannif hadzal kitab nafa'ana bi ulumihi fid darwin wa nakhussu bi dhikri la ruhihi habibina syabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wa syuratul mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi wa farrada ala kulli mu'min an yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-ra'ufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala sairil mursalin wa ali kullin wa sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat bangun di waktu subuh ini dan juga kita awali dengan salatul jamaah. Semoga Allah menambah nikmat-nikmat untuk kita yang lainnya. Salawat kita haturkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pada bab fi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad untuk mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkaitan dengan hal tersebut, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita untuk mentaatinya dengan hadis-hadisnya, Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad di dalam ayat-ayatnya. Maka berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi, maka juga wanti-wanti untuk kita tidak terjebak kepada perilaku-perilaku bid'ah, yaitu segala hal yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa qad ruwiya anis salafis shalih radhiyallahu anhum fi mutaba'atin Nabi alaihi salatu wassalam atharun katsirah. Para ulama-ulama salafun shalih, semoga Allah meridhai mereka, itu meriwayatkan banyak athar, yakni segala perilaku, perbuatan, perkataan yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Ucapan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi disebut dengan hadis. Ucapan, perilaku, ketetapan yang disandarkan kepada sahabat disebut dengan athar. Perihal kewajiban mengikuti Nabi Muhammad, para ulama-ulama ini juga meriwayatkan sekian banyak athar
dari sahabat, bagaimana para sahabat mereka itu juga membicarakan tentang kewajiban umat Nabi mengikuti nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawa Malik ibnu Anas an ibni Syihab an rajulin min ali Khalidin. Sahabat Malik bin Anas, yakni putranya Ibnu Syihab, beliau meriwayatkan dari rajulun min ali Khalid. Ketika dalam hadis disebut rajul, maka laki-laki itu tidak diketahui, namanya tidak diketahui, tetapi dari keluarganya Khalid bin Walid. Ya. Annahu sa'ala Abdullah ibn Umar, bahwasanya laki-laki tersebut bertanya kepada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, faqala, ya, seraya berkata, redaksi perkataannya adalah, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, ana najidu sholatal khauf, inna najidu sholatal khauf, sesungguhnya kami mendapatkan penjelasan, mendapatkan keterangan tentang syariat sholat khauf, wa sholatal hadur, dan juga sholat hadur, yaitu sholat orang yang tidak bepergian. Sholatnya orang yang bepergian namanya sholat musafir, sholatus safar. Orang yang di rumah seperti kita, ini namanya sholat hadur. Jadi rajulun min ali Khalid itu menjelaskan kepada Abdullah bin Umar bahwasanya kami ini sudah menemukan perintah syariat tentang sholat khauf, tentang sholat hadur, menemukan di dalam Al-Quran. Wala najidu sholat safar, tetapi kami tidak menjumpai sholat safari, tentang sholat safar, yaitu sholat di dalam bepergian. Kalau sholat dalam bepergian itu seperti apa? Ya, ketentuan qashar, ketentuan jamak dicari di Al-Quran tidak ada. Ketentuan sholat khauf di Al-Quran dia dapatkan. Ketentuan sholat hadur dia juga temukan. Tetapi ketentuan tentang sholat safar dia tidak temukan di dalam Al-Quran. Tandanya ini alim, hafal Quran. Ya, ini orang yang alim. Ya, jadi beliau menyatakan di Al-Quran enggak dijelaskan tentang sholat safar. Bagaimana ini? Tetapi kita mengamalkan kalau sholat safar begini-begini. Jadi bolehnya jamak, bolehnya qashar dengan syarat-syarat tertentu. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar yang ditanya itu, beliau menjawab, ya ibna akhi, wahai anaknya saudaraku, ya, innallaha ba'atha ilaina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la na'lamu syai'an. Wahai putranya saudaraku, rajulun min ali Khalid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita Muhammadan, yaitu Muhammad bin Abdullah, diutus menjadi nabi dan rasul. Diutus kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala na'lamu syai'an, dan kita ini tidak mengetahui apapun. Ya, kita tidak mengetahui apapun. Baik sebelum Nabi Muhammad diutus atau setelah Nabi Muhammad diutus,
itu hakikatnya tidak mengetahui apapun kecuali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran yang diketahui oleh para sahabat dan generasi setelahnya, ini hakikatnya adalah ajaran Nabi Muhammad. Karena kalau nggak diajarkan Nabi Muhammad, kita tidak mengenal Al-Quran. Karena yang membawa Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada seorang laki-laki hafidh Quran, hafal Quran, paham Al-Quran, ya, bahasanya agak protes. Loh, kita ini bahasa kita ini melihat orang kalau bepergian itu sholatnya di jamak, sholatnya di qashar. Tetapi kok di Al-Quran enggak ada penjelasan tentang sholat jamak, sholat qashar. Maka ada sahabat yang cerdas menjawabnya, tidak membantah, tetapi mengatakan Allah sudah mengutus seorang nabi kepada kita untuk menjelaskan semuanya itu, di mana perilakunya adalah bagian daripada ketentuan syariat. Dan kita tidak mengetahui apapun kecuali apa yang kita saksikan dari Nabi Muhammad. Ya. Wa innama naf'alu kama ra'aynahu. Ya. Dan hanya saja semestinya naf'alu, kami ini beramal, kita ini berperilaku, berbuat kama ra'aynahu, sebagaimana kita melihat Nabi Muhammad. Artinya ketentuan tentang sholat safar, ketentuan tentang sholat safar itu dijelaskannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadis Nabi itu menjelaskan tentang apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, termasuk perkara-perkara hukum-hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi ingat, jangan dipahami berarti Al-Quran tidak sempurna, ya, jangan seperti itu. Jadi orang yang pinter itu memang potensi kritis. Nah, kalau kita nggak bisa kritis, wong kita nggak ngerti. Al-Quran hafalnya hanya surat-surat pendek, itu hanya hafal, mengartikan kita nggak ngerti, apalagi tafsirnya boro-boro. Ya. Terus gimana? Kalau kita nggak ngerti maka ngikut, mencari dalil nggak mampu maka ngikut. Ya, ada seorang salafus saleh dari Bani Abi Khalid, ya, itu menyatakan nggak nemukan dalil, maka Abdullah bin Umar mengatakan kita ini ngikut saja kepada Nabi, ngikut saja kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lihat beliau lakukan, kita lakukan. Wa ruwiya an Umar ibni Abdul Aziz annahu qala, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya beliau berkata, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri ba'dahu sananan, ya, bahwasanya Rasulullah dan para wulatul amr, orang-orang yang diberikan wilayah kepemimpinan, pemilik urusan, yakni siapa? Al-Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi sahabat Umar bin Abdul Aziz mengatakan Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin itu sudah membuat ketentuan-ketentuan, sudah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, ya, al-akhdhu biha, maka kemudian mengamalkan biha terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, tasdiqun bi kitabillah wastimanun li taatillah wa quwwatun ala dinillah. Maka ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, ketentuan
yang ditetapkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketentuan yang ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib, khususnya Khulafaur Rasyidin yang 4 ini, meskipun ketentuan mereka berbeda dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk mengikutinya. Al-akhdhu biha tasdiqun bi kitabillah. Karena mengambil darinya artinya mengikuti ketetapan dari para khulafaur rasyidin, ini bentuk bagian pembenaran terhadap kitabnya Allah, wasti'manun li taatillah, kemudian bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa quwwatun ala dinillah, menjadi penguat di dalam agama kita. Ya, contohnya sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih 20 rakaat, sholat tarawih dilaksanakan ba'da sholat isya dekat. Ya, ini zaman Nabi tidak dilakukan seperti itu. Ya, zaman Abu Bakar juga mekanismenya tidak seperti itu. Ya, khusus urusan sholat tarawih kita tidak mengikuti ketetapan Nabi Muhammad, tetapi mengikuti ketetapan sahabat Umar bin Khattab, dan ini bagian dari kita membenarkan kitabnya Allah, kita menunjukkan ketaatan kepada syariat Allah, dan perilaku itu bisa menguatkan agama di dalam diri kita. Laisa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha wala nadru fi ra'yi man khalafaha. Laisa, tidak ada li ahadin bagi seseorang siapapun, taghyiruha, untuk mengubahnya. Ya. Jadi kita tidak punya hak untuk mengubah ketetapan-ketetapan tersebut, wala tabdiluha, dan juga tidak ada hak untuk kita mengganti apa yang sudah ada tersebut, wala nadru fi ra'yi man khalafaha, dan tidak perlu melihat kepada pendapat orang yang menselisihinya. Ya. Jadi contoh tarawih 20 rakaat. Ya, yang tadi disebutkan, kita tidak punya kewenangan untuk merubahnya menjadi selain 20 rakaat. Kita tidak punya wewenang untuk menggantinya dengan amal yang lain. Dan kita tidak perlu melihat kepada pendapat orang yang menselisihinya. Ya, artinya apa? Kita melihat dalil ketetapan tentang tarawih 20 rakaat salat isya, udah kita lakukan itu. Ya, tidak usah diganti menjadi 8 rakaat. Kok ada yang seperti itu? Udah, nggak usah ditanggapi. Artinya urusan-urusan seperti itu, perilaku-perilaku ibadah yang tidak bersifat wajib, itu kita cukup ya mengetahui dalil, mengamalkan dalil. Ya, tidak usah berdebat. Kok ada orang yang tidak sependapat, itu hak mereka. Ya, kita tidak usah. Ya. Ya, seperti itu. Sama tentang ziarah kubur. Awalnya Rasulullah melarang, kemudian beliau justru melakukan. Maka kita menganggap itu sebagai ketetapan langsung dari Nabi. Maka kita tidak boleh menyalahkan orang yang ziarah kubur. Ya, tidak boleh menyalahkan orang yang menziarah kubur, atau ziarah kubur diganti dengan yang lain. Kita tidak punya hak, dan tidak perlu berdebat membandingkan amal kita dengan pendapatnya orang lain. Maniktada biha fa huwa muhtadin. Barang siapa yang mengikuti dengan ketetapan-ketetapan tersebut, fa huwa muhtadin, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man tansara biha fa huwa mansurun. Barang siapa ya yang menolong orang, barang siapa yang menolong biha dengan ketetapan tersebut, artinya melestarikan, menjaga, mengamalkan
dengan ketetapan-ketetapan yang sudah ada, baik dari Nabi langsung ataupun dari para khulafaur rasyidin. Kalau kita menolong itu artinya mengamalkan, fahuwa mansurun, maka dia termasuk orang yang ditolong. Artinya dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Wa man khalafaha, dan barang siapa yang menselisihinya, wa wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, wallahu wa huma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masiro. Orang yang menselisihi ketetapan tersebut, mengingkari ketetapan tersebut, ingat, orang yang mengingkari ketetapan Nabi Muhammad dan khulafaur rasyidin, ya, contohnya salat tarawih tadi, maka dia itu sudah mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman. Ya, dia sudah mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka dengan itu wallahu wahu ma tawalla, maka Allah akan menguasakan kepadanya ma tawalla, apa yang Allah kuasakan kepada yang lainnya. Wa aslahu jahannam, dan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam siksa api neraka. Wa sa'at masiro, dan sungguh sangat buruk tempat kembalinya. Ya, ini jadi ketetapan-ketetapan untuk mengikuti daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad dan ulama-ulama sepeninggalnya, terkhusus khulafaur rasyidin. Wa qala Sahal at-Tustari, wa qala Sahal at-Tustari, ya, Sahal at-Tustari beliau mengatakan, usulu madhabina salasatun, pokok dasar daripada madhab kita, ya, manhaj kita, salasatun, itu ada 3. Jadi pokok pondasi dasar yang menjadi acuan daripada pandangan kita, pendapat kita, madhab kita, pilihan kita, itu ada 3. Artinya mengikuti pendapat siapapun selama tidak bertentangan dengan 3 ini, silahkan. Ya, jenengan mengikut pendapat saya, satu misal, atau arahan saya, selama tidak bertentangan dengan 3 ini, maka jenengan boleh. Tapi kalau jenengan melihat saya bertentangan dengan salah satu di antara 3 ini, maka jenengan nggak perlu ngikut. Ya, tidak perlu ngikut saya. Satu misal seperti itu. Apa yang pertama? Al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil akhlaq wal afwal, yaitu mengikuti, ya, beriqtida', mengikuti bin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil akhlaq wal afwal, di dalam akhlak dan perbuatan. Ya. Jadi amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, perilaku-perilaku kita, dan juga akhlak sikap kita, itu kita harus mengikuti Nabi, tidak boleh bertentangan dengan Nabi. Termasuk cara merespon orang-orang yang membenci kita, itu kita harus mengikuti Nabi. Kok ternyata cara kita tidak seperti Nabi, maka itu enggak usah diikuti. Contoh negur orang yang salah dengan cara mencaci maki, menghujat, ini bukan contoh dari Nabi. Meskipun beliau hafidz Quran, hafal hadis, kita enggak usah ikuti yang itunya. Kalau yang lain urusan ini beda. Jadi kita harus merinci. Kita mengambil orang sebagai guru, sebagai acuan, sebagai panutan, itu kita tidak boleh meninggalkan bagaimana Rasulullah memberi contoh. Ya, maka jangan yang penting pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, hafal Quran, hafal hadis, ngisi ceramah kemana-mana. Ini ulama besar, semua harus diikuti. Tidak, ya, tidak. Dilihat akhlaknya bagaimana, sama enggak dengan akhlaknya Nabi atau mirip, perbuatannya seperti apa, seperti Nabi atau tidak.
Loh, Nabi itu dizolimi oleh orang kafir, Nabi tidak pernah membalas. Loh, kita mengaku ulama, cuman disindir saja oleh orang lain, kita sudah mencak-mencak. Ya, ini jauh dari akhlaknya Nabi, jauh dari perbuatannya Nabi. Maka yang seperti itu tidak usah dijadikan panutan, tidak usah diikuti. Wal aklu minal halal. Bagian prinsip dari madhab kita adalah memakan dari yang halal. Yang tidak halal enggak usah. Ya, yang tidak halal tidak usah. Wa ikhlasun niyyah fi jami'il a'mal, kemudian ikhlas, niatnya ikhlas di dalam keseluruhan amal, baik ibadah ataupun yang lain sebagainya, khususnya ibadah. Jadi kita mengikuti ya kepada Nabi dalam akhlak dan perilaku. Ini penting, ya, penting. Jadi jadikanlah guru orang yang mencontoh Nabi Muhammad. Jadikanlah panutan orang yang mencontoh Nabi Muhammad. Karena kita terbatas mempelajari tentang Nabi Muhammad, maka kita ngikuti para ulama, para kiai, para asatid yang perilakunya, akhlaknya mereka bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana perbuatan Nabi? Di dalam Al-Quran surat Al-Fatah itu dijelaskan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu mereka itu sangat keras kepada orang kafir, tetapi mereka sangat lembut kepada orang-orang Islam. Ya, itu tolok ukurnya. Dengan orang kafir mereka tegas, keras, tetapi bukan ekstrim, bukan anarki. Tapi dengan orang muslim itu sangat kasih sayang. Bagi nggak ada contohnya sama sekali urusan perbedaan pandangan, perbedaan amal di kalangan umat Islam kita bertengkar, saling menghujat, mencaci maki, itu nggak ada dasarnya sama sekali. Dan itu bagian daripada madhab kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini akhir daripada fasal tentang kewajiban kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ditutup dengan sebuah statement dari Sahal At-Tustari. Beliau mengatakan prinsip daripada madhab kita yaitu mengikuti akhlak perbuatan Nabi, makan dari yang halal, kemudian ikhlas di dalam keseluruhan niat amal perbuatan kita. Ya, semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan rahmat berkahnya untuk kita, dan juga meridhoi kita semua, berikut keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sanak saudara kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin, sehingga diberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Taqabbalallah.